Berita Sumsel 24 jam hari ini. Museum Negeri Sumatera Selatan Bala Putra Dewa kembali akan merilis sebuah buku yang nantinya diberi judul Dinamika Mata Uang Koleksi Museum Negeri Sumatera Selatan. Diketahui Museum Negeri Sumatera Selatan sendiri saat ini telah memiliki puluhan koleksi mata uang Republik Indonesia, termasuk mata uang kuno dari masa pra-aksara. 6 narasumber berkompeten terlihat serius mengikuti kajian pengantar sekaligus persiapan menyusun buku yang membedah sejarah adanya mata uang di wilayah Sumatera Selatan dari masa praaksara hingga mata uang Republik Indonesia. Keenam narasumber masing-masing sejarawan muda, Beni Pramana Putra, 2 budayawan Raden Ali Hanafiah dan Yudi Syarofi, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Dr. Imam Aksngari, dosen FKIP Unsri, Syarifuddin Yusuf, serta seorang jurnalis budaya dan sejarah Dudi Oskandar, sengaja dilibatkan dalam tahapan penulisan buku mulai dari pengkajian hingga menjadi narasumber dalam buku tersebut. Setelah 3 jam lebih berdiskusi dalam auditorium museum, keenam narasumber diajak melihat langsung fisik mata uang yang menjadi koleksi Museum Negeri Sumatera Selatan di gedung pameran 2 museum milik pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ini. Jadi pada tahun 2021 ini Museum Negeri Sumatera Selatan menyelenggarakan kajian koleksi dengan tema Dinamika Mata Uang Koleksi Museum Negeri Sumatera Selatan. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengkaji berbagai hal terkait dengan koleksi Museum Negeri Sumatera Selatan yang terdiri dari berbagai jenis mata uang, mulai dari masa praaksara ataupun prasejarah sampai dengan uang Republik Indonesia terbitan tahun 2005. Untuk narasumber terdiri dari 6 orang. Yang pertama itu ada Pak Syarifuddin Yusuf, dosen sejarah Universitas Sriwijaya. Kemudian ada Pak Imam Aksngari, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya juga. Kemudian ada Pak Dudi Oskandar, dia merupakan jurnalis dan peminat sejarah Sumatera Selatan. Kemudian ada Pak Ali Hanafiah atau biasa dikenal dengan Mang Amin, seorang budayawan Palembang, dan juga ada Yudi Syarofi, budayawan Sumatera Selatan, dan terakhir saya sendiri. Nantinya di dalam buku ini akan dikupas tuntas tentang sejarah mata uang satu persatu, termasuk mata uang lokal daerah yang hanya dimiliki di daerah Sumatera dan Jawa. Bahkan ada uang Republik Indonesia daerah atau ORIDA yang pembuatannya di Tanjung Sakti, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Hanya saja pihak museum tidak memiliki uang tersebut sehingga mereka akan menyurati pihak Bank Indonesia guna mengecek keberadaan uang itu. Reporter dan juru kamera Betanika Susmanda, palpres.com. Pemirsa, sebagai kegiatan awal pada bulan Ramadan 2021, Kampung Dongeng Sumatera Selatan akhir pekan lalu menggelar pelatihan teknik cerita dan bermain gembira atau Pekan Ceria di Global Talent Islamic School and Studio di Jalan Putri Kembang Dadar, Bukit Lama, Palembang. Selain para pendongeng cilik, acara tersebut juga diikuti peserta umum dengan usia 8-14 tahun. Berani tampil, berekspresi ceria, dan berkomunikasi yang baik, hal inilah yang tampak pada para peserta kegiatan pelatihan teknik cerita dan bermain gembira atau Pekan Ceria yang diadakan Kampung Dongeng Sumsel di Global Talent Islamic School and Studio di Jalan Putri Kembang Dadar, Bukit Lama, Palembang akhir pekan lalu. Para peserta Pekan Ceria yang didominasi usia pelajar ini diajari terkait seni peran dan teater selain teknik bercerita. Suasana Pekan Ceria semakin seru dengan digelarnya outbound game bagi para peserta. Selain itu juga dibagikan naskah-naskah persiapan kegiatan besar Kampung Dongeng, yakni pentas teater anak-anak pada Juli 2021 mendatang.
Menurut Ketua Kampung Dongeng Sumsel, Nino Sundari atau yang akrab disapa Kak Nino, rangkaian Pekan Ceria tersebut digelar untuk mengawali kegiatan Kampung Dongeng pada Ramadan tahun ini. Hari ini adalah Pekan Ceria, tapi bukan Pekan Ceria seperti bulan-bulan yang kemarin. Pekan Ceria di sini adalah pelatihan teknik cerita dan bermain gembira. Ini sebenarnya untuk kelas pendongeng cilik, tapi karena ada beberapa anak-anak umum yang mau ikut, maka kita laksanakan teknik bercerita. Kegiatan ini salah satu kegiatan untuk mengawali Ramadan nanti. Pesertanya ada kakak-kakak dari para pendongeng cilik Indonesia, yang rentang usia 8 sampai 14 tahun. Wak Dola, salah satu pemateri, mengaku pada kegiatan Pekan Ceria tersebut dia memberi materi olah tubuh, olah vokal, ekspresi, dan ilmu serta pengetahuan tentang teater sebagai persiapan jelang pentas teater anak-anak yang akan digelar Kampung Dongeng Sumsel. Di sini saya memberikan pelatihan, diminta bantuan oleh Kak Nino dari Kampung Dongeng Sumsel yang ingin mengadakan pentas teater rencananya. Dan memberikan pelatihan bagi anak-anak. Jadi pentas teater ini menarik, unik karena belum pernah di Palembang, mungkin ya belum pernah secara semuanya dimainkan oleh anak-anak. Yaitu pentas teater musikal. Biasanya kalau pentas teater dinyanyikan secara parodi atau dubbing, tapi ini dinyanyikan benar-benar oleh anak-anak nantinya rencananya. Dan kalau ini terlaksana bisa jadi ini menjadi pementasan pertama yang ada di Palembang, bahkan mungkin di Sumatera Selatan, yang dimainkan oleh anak-anak. Sementara Cila, salah satu peserta pelatihan, mengaku senang ikut pentas ceria karena selain seru juga banyak mendapatkan manfaat. Gimana rasanya ikut kelas ini? Seru. Harapannya lebih sering diadain kayak gini. Oke. Reporter dan juru kamera Al-Hadi, palfresh.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan keberkahan kembali datang. Bersama kita jaga kesehatan, tingkatkan imun dan iman. Perbanyak ibadah selama Ramadan. Mari bangkit dari pandemi. Saya Haji Muslimin dan keluarga besar Rakyat Bengkulu Media Group, Sumatera Express dan Group mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Palembang Express dan palfresh.com mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1442 Hijriah. Semoga dengan ibadah puasa kali ini kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan semua perintahnya dan meningkatkan amal-amal ibadah kita. Semoga di bulan Ramadan kali ini wabah Covid-19 juga segera berakhir sehingga kita bisa menjalani kehidupan kita secara normal lagi, dengan baik lagi. Selama wabah Covid, menjalankan ibadah puasa, kita harus tetap menjalankan protokol kesehatan, menjaga jarak, rajin cuci tangan, memakai masker, dan juga menjauhi kerumunan dan keramaian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pempek Hani selama pandemi COVID-19 mulai memproduksi bumbu siap masak. Berbagai masakan bisa menggunakan bumbu karya Pempek Hani ini, mulai dari masakan pindang hingga pempek. Pempek Hani mulai memproduksi bumbu siap masak untuk masakan seperti pindang hingga pempek yang sudah dikemas dalam keadaan beku. Khusus untuk bumbu siap masak ini sudah dikenalkan sejak tahun lalu ketika pandemi COVID-19 melanda dan hasilnya banyak diminati oleh konsumen. Supervisor Pempek Hani, Natalia, mengatakan bumbu siap masak banyak disukai konsumen khususnya yang berada di luar kota Palembang seperti Jakarta, Bogor, dan sekitarnya. Apalagi untuk harga jual bumbu ini juga masih terjangkau, dibanderol dari harga Rp35.000 untuk kemasan 500 gram dan Rp50.000 untuk kemasan 1 kg yang bisa digunakan untuk 1 kg ikan atau daging iga. Meskipun bumbu siap masak, namun Natalia mengaku bumbu yang diproduksi
diproduksi menggunakan bahan berkualitas segar, bahkan untuk beberapa bumbu dapur seperti serai dan daun salam masih tetap utuh. Bagi warga Palembang dan sekitarnya, jika ingin mencicipi pempek dan beragam menu masakan khas Palembang, bisa langsung datang ke Pempek Hani yang berada di Komplek Perumahan Top Amin Mulia. Paling kalau masuk dua harus setelah itu kan kita batasin 2 jam Mbak ya. Oh 2 jam? Iya kalau udah 2 jam kan kejar, nah itu otomatis paling keluar. Kalau udah keluar 1 paling masuk 1 gitu Mbak. Iya tergantung customernya juga. Kalau buat pempeknya kita ada pempek sellernya gitu. Reporter dan juru kamera Ella Sulistiana, palfresh.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Masjid Jamiatul Muhajirin yang ada di Kampung Sidorejo, Pasar 3, Perumahan Kodim, Kota Muara Enim memiliki bangunan yang sangat indah. Bahkan bangunan masjid ini bernuansa Masjid Rauda atau Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Masjid Jamiatul Muhajirin yang ada di Kampung Sidorejo, Pasar 3, Perumahan Kodim, Kota Muara Enim memiliki nuansa Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Sebelumnya masjid ini memiliki arsitektur bangunan Jawa. Diketahui masjid ini sudah dikenal masyarakat Kota Muara Enim saat masih sebuah surah tahun 1989. Masjid yang dikenal di atas lahan Perumahan Kodim 0404 Muara Enim didirikan oleh Letkol Infantri Safri Abidin dan Haji Iskandar dan sesepuh lainnya yang difungsikan sebagai masjid dengan konsep bangunan limas Jawa. Sekretaris Pengurus Masjid Tanzul Arifin menceritakan sejarah berdirinya Masjid Muhajirin hingga saat ini. Awal renovasi untuk mempertahankan bangunan lama dikarenakan konstruksinya tidak memenuhi standar, sehingga dilakukan konsep seperti masjid yang ornamennya menyerupai Masjid Rauda atau Masjid Nabawi. Tahap awal pembangunan bermodalkan 165 juta rupiah dan setelah selesai menelan dana hingga 2,5 miliar rupiah. Mengenai kegiatan di masjid, seperti biasanya sholat 5 waktu, itikaf, pengajian lansia, majelis taklim, kegiatan Ramadan, dan ibadah lainnya. Dengan berbagai kegiatan ini diharapkan bisa memakmurkan masjid. Berdiri awalnya pada tahun 1989 pada zaman Pak Letnan Kolonel CZI Safri Abidin, Komandan Kodim ke-13 kalau saya tidak salah. Di pendiriannya tahun 89 dan digunakan tahun 1991. Itu sampai dengan 2017 itu baru diadakan rehab secara total. Sehingga semua yang ada terkait dengan bangunan yang lama yang dahulunya berbentuk seperti bangunan Jawa pada umumnya itu digunakan pada saat ini bisa kita lihat di dak. Kemudian lagi menggunakan ornamen-ornamen yang dimirip-miripkan dengan Masjid Nabawi. Reporter dan juru kamera Ahmad Fuadi, palpress.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Tamastiawan, General Manager Harper Palembang, mengucapkan selamat beribadah puasa di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Semoga amal ibadah di bulan puasa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sahabat pemirsa Palpress Official Channel YouTube, saya Tuan Guru Fikri Juliansa bin Muslim mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Semoga kita semua mendapatkan berkah, rahmat, dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Salam tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpress Official seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Basing, Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Devi, sampai jumpa.